Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Romaniatu Silky sebagai perwakilan dari kelompok 1 untuk pendidikan sosial budaya. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang manusia dalam keragaman sosial budaya dan peradaban. Nah, topik kita hari ini yang pertama akan ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada kebudayaan dan perkembangan budaya, kemudian ada adab dan peradaban, lalu ada peradaban dan perubahan sosial, dan akan ada kesimpulan. Kita akan langsung masuk ke bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Nah, keberagaman dan peradaban. Keberagaman sosial budaya dalam suatu peradaban merupakan hal yang biasa karena ada perbedaan pada letak geografis, sehingga ada perbedaan pada kebiasaan manusia. Nah, suku dan budaya sangat mempengaruhi kebiasaan tersebut. Namun dengan tingkat toleransi yang tinggi, kita pasti dapat hidup berdampingan. Kemudian, konsep peradaban tidak lain adalah perkembangan kebudayaan yang telah mencapai tingkat tertentu yang tercermin dalam tingkat intelektual, keindahan, teknologi, dan spiritual yang terlihat pada masyarakatnya. Suatu masyarakat yang telah mencapai tahapan peradaban tertentu berarti telah mengalami evolusi kebudayaan yang lama dan bermakna sampai pada tahap tertentu yang diakui tingkat iptek dan unsur-unsur budaya lainnya. Dengan demikian, masyarakat tersebut dapat dikatakan telah mengalami proses perubahan sosial yang berarti, sehingga taraf kehidupannya semakin kompleks. Nah, kita akan langsung masuk ke bagian yang kedua, yaitu kebudayaan dan perkembangan budaya. Nah, di sini ada kebudayaan. Apa sih kebudayaan itu? Nah, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang artinya budi atau akal, kemudian diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Nah, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian ada manusia sebagai pencipta dan pengguna kebudayaan. Nah, pada dasarnya manusia merupakan pencipta kebudayaan. Nah, manusia menciptakan kebudayaan berarti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu manusia disebut sebagai pencipta dan pengguna kebudayaan. Bahkan disadari ataupun tidak, kadangkala manusia adalah perusak kebudayaan juga. Nah, berikut ini ada peranan kebudayaan bagi manusia. Ada 5. Yang pertama ini sebagai pedoman hubungan antara manusia dan kelompoknya. Yang kedua, wadah untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan kemampuan-kemampuan lain. Yang ketiga, ada membimbing kehidupan manusia. Yang keempat, ada petunjuk tentang bagaimana manusia itu bertindak dan berperilaku di dalam pergaulan. Dan kemudian sebagai modal dasar pembangunan, itu fungsi yang kelima. Nah, dengan peranan-peranan tersebut, manusia menjadi makhluk berbudaya, di mana dengan akalnya manusia dapat mengembangkan kebudayaan. Kebudayaan masyarakat sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Semakin hari pemikiran manusia semakin berkembang dan masyarakat semakin kompleks, sehingga melahirkan kebudayaan yang lebih tinggi. Kemudian berikutnya ada proses dan perkembangan budaya. Di sini ada 6 bagian ya. Yang pertama sejalan, kemudian pengaruh, kemudian ada fisikal, ada teknologi, berubah, dan kendali. Apa sih maksudnya? Nah, yang pertama sejalan. Perkembangan dan perubahan budaya harus sejalan dengan perkembangan manusia. Perkembangan dan perubahan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan manusia karena kebudayaan diciptakan oleh dan untuk manusia. Nah, yang kedua ada pengaruh. Kebudayaan yang dimiliki suatu kelompok sosial tidak akan terhindar dari pengaruh kebudayaan kelompok-kelompok lain. Nah, dengan adanya kontak-kontak antar kelompok atau melalui diskusi, suatu kelompok sosial akan mengadopsi suatu kebudayaan tertentu apabila kebudayaan tersebut berguna untuk mengatasi atau memenuhi tuntutan yang dihadapi oleh manusia. Yang ketiga ada fisikal. Nah, pengadopsian suatu budaya tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor lingkungan atau fisikal. Misalnya iklim.
topografi sumber daya alam, dan sejenisnya. Kemudian yang keempat ada teknologi. Nah, dari waktu ke waktu kebudayaan berkembang seiring dengan majunya teknologi, yang dalam hal ini adalah sistem komunikasi yang sangat berperan dalam kehidupan setiap manusia. Kemudian yang berikutnya ada berubah. Berubah ini yaitu perkembangan zaman mendorong terjadinya perubahan-perubahan di segala bidang, termasuk dalam hal kebudayaan. Nah, yang terakhir ada kendali. Hal yang terpenting dalam proses perkembangan kebudayaan adalah dengan adanya kontrol atau kendali terhadap perilaku reguler yang tampak atau yang ditampilkan oleh para penganut kebudayaan. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu adab dan peradaban. Yang pertama ada manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat adat. Di sini ada akal, nurani, dan kehendak. Manusia disebut beradab karena dalam jiwanya dilengkapi dengan akal, nurani, serta kehendak. Akal berfungsi sebagai alat pikir dan sumber ilmu pengetahuan. Nurani berfungsi sebagai alat untuk merasakan, menentukan kata hati dan sumber kesenian. Sedangkan kehendak berfungsi sebagai alat untuk memutuskan atau menentukan kebutuhan dan sumber kegunaan. Manusia dan peradaban adalah hal yang tidak bisa terpisahkan karena manusia memiliki cipta, rasa, dan karsa yang akan menimbulkan perkembangan pengetahuan yang berasal dari suatu budaya. Kemudian yang berikutnya ada manusia dan peradaban. Nah, peradaban adalah budaya, ya. Istilah peradaban dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian terhadap perkembangan kebudayaan. Peradaban dan kebudayaan yang bernilai tinggi ini merupakan perkembangan kebudayaan yang mencapai puncaknya. Ini berwujud unsur-unsur budaya yang bersifat halus, indah, tinggi, sopan, luhur. Maka masyarakat pemilik kebudayaan tersebut dikatakan telah memiliki peradaban yang tinggi. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di Indonesia sila kelima Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, memberi pengakuan bahwa manusia yang hidup di Indonesia diperlakukan secara adil dan beradab oleh penyelenggara negara. Nah, sila kelima Pancasila ini secara tegas mencita-citakan suatu masyarakat Indonesia yang beradab. Masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang ditandai dengan ketenangan, kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian sebagai makna hakiki manusia yang beradab. Nah, kemudian kita masuk ke bagian keempat, yaitu peradaban dan perubahan sosial. Nah, ada perubahan sosial, ada pengertian dan penyebabnya. Nah, perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di setiap masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan menimbulkan ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial yang ada di dalam masyarakat, sehingga nantinya akan menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak sesuai fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan. Nah, perubahan sosial ini berbeda dengan perubahan kebudayaan, ya. Perubahan kebudayaan mengarah pada perubahan unsur-unsur kebudayaan yang ada. Contoh perubahan sosial adalah perubahan peranan seorang istri dalam keluarga modern. Sedangkan perubahan kebudayaan contohnya adalah penemuan baru seperti radio, televisi, komputer yang dapat mempengaruhi lembaga-lembaga sosial. Nah, kemudian apa sih penyebab dari perubahan sosial ini? Profesor Dr. Surjono Sukanto menyebutkan adanya faktor internal seperti bertambah dan berkurangnya penduduk, adanya penemuan-penemuan baru, konflik dalam masyarakat, dan pemberontakan dalam tubuh masyarakat, serta faktor eksternal seperti faktor alam yang ada di sekitar masyarakat yang berubah, serta pengaruh kebudayaan lain dengan melalui adanya kontak kebudayaan antara masyarakat atau lebih yang memiliki kebudayaan yang berbeda, yang kemudian menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat. Kemudian yang berikutnya ada modernisasi dan globalisasi. Nah, modernisasi adalah rangkaian perubahan cara hidup manusia yang kompleks dan saling berhubungan. Sedangkan globalisasi adalah fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global yang merupakan bagian dari proses manusia global.
di slide selanjutnya ada nih, arus modernisasi dan globalisasi adalah sesuatu yang pasti terjadi dan sulit untuk dikendalikan, terutama karena begitu cepatnya informasi yang masuk ke seluruh belahan dunia. Hal ini membawa pengaruh bagi seluruh bangsa di dunia, termasuk di dalamnya bangsa Indonesia. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka dunia menjadi sempit, ruang dan waktu menjadi sangat relatif, dan dalam banyak hal batas-batas negara sering menjadi kabur dan mulai kurang relevan ya. Kemudian kita langsung masuk ke bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, satisfaction, budaya memiliki banyak arti yang berkaitan dengan suatu bangsa. Budaya bisa berarti akal budi atau pikiran. Akal budi bangsa Indonesia mulai luntur seiring dengan terkikisnya nilai budaya. Nilai budaya yang semakin terkikis berdampak pada generasi muda. Sejarah berdirinya Indonesia dikhawatirkan akan menjadi cerita usang yang tidak menarik di kalangan generasi muda. Oleh sebab itu, perlu usaha untuk memajukan kebudayaan, sehingga diharapkan segala bentuk kebudayaan haruslah bertujuan untuk memajukan peradaban, kebudayaan, dan persatuan Indonesia, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya budaya bangsa sendiri, sehingga dapat mempertinggi derajat dan martabat bangsa Indonesia. Namun kita tetap tidak boleh melupakan unsur-unsur original dari kebudayaan Indonesia sendiri. Nah, sekian presentasi materi tentang manusia dalam keragaman sosial, budaya, dan peradaban dari saya sebagai perwakilan dari kelompok 1. Mungkin ini agak panjang karena memang keragaman sosial, budaya, dan peradaban ini tidak pendek ya sejarahnya. Terima kasih karena sudah menonton dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.